Actually, meditation, you don't have to do anything like block the thought or create special state of mind, peace, calm. No need. Just simply be. Bagi kamu yang familiar dengan ajaran beliau, pasti tidak asing dengan Mingyu Rinpoche. Ajaran beliau mendalam, namun mudah dipahami. So the more when you try to stop thinking, what happened? You will think more. Bukan hanya itu, selera humor dan pembawaannya yang ceria Breathing. telah membuatnya disukai oleh para siswa di seluruh dunia. Keep quiet. I'm meditating. In the West, should I tell you? No problem. Meditation like this. Apakah kamu mau belajar dengan Mingyu Rinpoche? Langsung mengalami ajaran dan kebijaksanaan beliau? No pizza. What happened? Did you think about pizza or no? Yes, raise your hand. Seperti di video ini. I know. We don't need to stop thinking. We just need to connect with awareness. Nantikan kedatangan Mingyu Rinpoche di Indonesia pada akhir tahun 2026. Oke, selamat malam teman-teman semua. Ya, terima kasih kepada panitia Wesak Festival 2026 yang telah memberikan kami Tergar Surabaya yang mewakili Tergar Indonesia untuk berbagi ya, sharing tentang satu teknik meditasi yang bisa kita lakukan dengan sangat sederhana, kapanpun kita mau lakukan, di mana saja dan dalam situasi apa saja. Jadi ini sangat cocok sekali untuk teman-teman yang ingin bermeditasi, tapi memiliki waktunya itu sangat singkat atau sangat sebentar. Ya, karena pada umumnya kan orang mengira bahwa meditasi itu satu aktivitas yang membosankan karena lama, terus kemudian dianggap sesuatu yang seperti orang tidak punya pekerjaan yang lain karena harus duduk diam lama-lama. Nah, buat teman-teman, terutama teman-teman yang pekerja, profesional, yang ingin belajar meditasi dengan cara yang mudah dan singkat, bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apa saja, maka pada malam hari ini kami dari Tergar Surabaya mau berbagi, jadi sharing aja. Ya, saya belum mengenalkan diri ya. Perkenalkan, saya Hema Rata. Yang penting jangan sampai salah menyebut nama saya, jadi Hemat. Ya. Saya malam ini berbagi, bukan mengajarkan kepada teman-teman bagaimana caranya bermeditasi, tetapi lebih kepada berbagi aja teknik meditasi yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja gitu ya. Ngomong-ngomong sebelum saya masuk ke tekniknya, di sini ada nggak yang tidak pernah stres? Tapi kalau yang stres siapa? Setiap hari stres. Ya, stres bisa dari berbagai macam penyebab ya, dari pekerjaan, dari relasi, dari apa saja. Oke. Dan ketika kita mengalami stres, apalagi kalau di tempat kerja, kira-kira teman-teman yang pengalaman stres di tempat kerja, bisa nggak bekerja dengan kondisi stres? Susah ya kayaknya ya, sulit banget. Dan seringkali ketika kita menghadapi situasi stres, apa yang kita lakukan? Nah, pada umumnya
kita melakukan itu dua hal yang selalu atau umum ya kita lakukan. Kita melawan stres itu, kita berusaha untuk menolak stres itu, kita nggak suka karena ada yang suka stres. Saya percaya nggak ada yang suka stres ya. Karena tidak suka, maka kita berusaha untuk melawan. Ya, melawan. Nah, masalahnya semakin kita lawan, apakah stres itu semakin hilang, semakin menjauh atau semakin mendekat? Semakin mendekat ya. Jadi ketika stres itu kita lawan, kita tolak, malah dia datang. Ya. Tapi kalau kita lakukan yang satunya, sebaliknya adalah ketika ada stres datang, kita nyerah begitu aja, apa yang terjadi? Kita malah jadi lebih stres lagi. Ya. Jadi gimana nih? Repot ya. Stres datang itu dilawan. Semakin datang, diikuti, kita malah jadi terhanyut oleh stres. Nah, Tergar mengenalkan guru kita, ya guru kami, Yongge Mingyur Rinpoche, mengenalkan satu pendekatan, satu metode meditasi, di mana ketika kita menghadapi stres yang dalam bentuknya cemas, panik, merasa khawatir, takut, dan sebagainya, rasa-rasa itu bukan menjadi musuh, bukan sesuatu yang kita tolak, tapi justru rasa-rasa itu bisa kita transformasi, kita ubah menjadi teman. Ya, menjadi teman. Karena kalau kita itu menjadikan musuh kita itu teman, secara umum, maka apa yang terjadi? Musuh itu, ya dia kalau kita secara umum aja, kalau kita bermusuhan dengan seseorang gitu ya, nggak suka dengan seseorang. Tapi kalau kita ramah dengan orang itu, kita welcome dengan orang itu, maka apa yang terjadi? Kayaknya orang itu juga akan lebih terbuka dengan kita. Oke? Nah, demikian juga dengan stres, dengan rasa cemas, takut, panik dan sebagainya, yang tadinya kita anggap sebagai musuh kita tolak, malah kita welcome. Nah, pada saat kita welcome terhadap rasa-rasa tersebut, rasa-rasa itu bukannya malah menyerang kita, dia mau bersahabat dengan kita. Nah, disitulah metode yang diajarkan oleh Mingyur Rinpoche tentang bagaimana meditasi bisa kita manfaatkan, kita kembangkan di kehidupan yang modern ini. Karena stres ini sudah bukan untuk satu dua orang tertentu saja, stres sudah menjadi internasional. Ya, hampir semua orang itu mengalami stres. Anak-anak, remaja, orang tua, kakek nenek, mau sampai kakek nenek usia 90 lebih pun itu mengalami seperti itu. Nah, jadi seperti apa sesungguhnya meditasi yang diajarkan oleh Mingyur Rinpoche? Teman-teman, kalau kita mendengar kata meditasi, selalu umumnya yang terbayang oleh kita apa sih kalau kita mendengar kata meditasi? Hening, terus kemudian konsentrasi, fokus gitu ya. Kita harus berada di satu tempat ruangan yang tenang, tidak boleh ada keramaian, begitu ya. Nah, teman-teman, apa yang dikenalkan oleh Mingyur Rinpoche bahwa meditasi tidak perlu harus dalam keadaan yang khusus, tidak perlu harus di ruangan tertentu, juga tidak harus dalam pose tertentu. Kita bisa melakukan meditasi itu dengan berjalan, dengan melakukan aktivitas, dengan bekerja, menerima telepon, sedang bicara dengan seseorang, terus kemudian bahkan kalau kita itu lagi suka melihat gadget sambil ngechat, terus kemudian sambil posting dan sebagainya, itu pun bisa kita lakukan sambil bermeditasi. Mengapa bisa seperti itu? Karena esensi dari meditasi itu adalah kesadaran, awareness. Mingyur Rinpoche mengatakan
bahwa meditasi itu kalau diterjemahkan secara sederhana, bahwa meditasi itu adalah kita mengetahui apa yang kita lakukan. Kita mengetahui apa yang sedang terjadi dengan diri kita. Itulah meditasi. Sebab itulah ketika kita itu mau berolahraga, mau memasak, mau kerja, mau telepon, selama kita tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang kita lakukan, itulah meditasi. Jadi tidak membutuhkan satu kondisi yang khusus, tidak harus fokus konsentrasi pada satu objek, kita bisa menggunakan semuanya itu menjadi objek meditasi. Kenapa? Karena yang dikenalkan oleh Mingyur Rinpoche adalah meditasi yang mana orientasinya itu adalah orientasi pada kesadaran. Ya, orientasinya pada kesadaran, bukan orientasinya pada objeknya. Nah, seperti apa? Kita coba ya. Oke, teman-teman. Teman-teman dengarkan suara saya enggak? Yang dengarkan coba angkat tangan. Ya, ketika saya bertanya, teman-teman apakah Anda mendengarkan suara saya? Ketika teman-teman angkat tangan, sesungguhnya di saat itu, di momen teman-teman mendengarkan suara saya, itulah meditasi. Selesai. Very simple ya, sangat sederhana, betul enggak? Teman-teman ngelihat saya enggak? Lihat wajah saya yang tampan enggak? Ngelihat saya ya? Siapa yang lihat saya? Oke, ketika teman-teman melihat saya, itu adalah meditasi. Sangat sederhana. Jadi ketika kita mengetahui apa yang sedang kita lakukan, momen kita mengetahui itulah meditasi. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang masih baru mendengar ini atau bahkan bertanya-tanya, masa sih meditasi itu hanya sesederhana dan segampang itu? Yes, betul sekali. Meditasi yang dikenalkan ini sekali lagi orientasinya adalah subject oriented, bukan objek oriented. Jadi kalau kita tadinya terbiasa dengan objek oriented, maka ini stylenya itu jadinya beda. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman pada malam hari ini yang saya sharingkan adalah meditasi dengan style subject oriented. Oke, di mana prinsipnya adalah bahwa kita mengetahui apa yang sedang kita lakukan. Ya. Nah, prakteknya seperti apa? Saya akan mengundang dan memandu teman-teman secara simpel ya. Oke, teman-teman sekarang saya ajak untuk menyiapkan postur meditasinya. Kalau seperti ini yang dikatakan formatnya format formal. Jadi di Tergar dalam ajaran guru kami stylenya itu ada dua, formal dan informal. Oke, yang kita lakukan saat ini adalah yang formal. Kenapa formal? Karena kita duduk, kita berada dalam satu posisi. Ya, nah dalam posisi duduk teman-teman, kalau Anda mau melakukan sendiri nanti di rumah, kalau duduk di kursi, yang penting di dalam meditasi itu posturnya ada 2 poin saja. Jadi yang perlu teman-teman ingat cuma 2 poin saja. Yang pertama, tulang punggung itu tegak lurus. Tegak lurus dalam artian tidak perlu harus sampai terlalu tegang, tidak perlu sampai tight begitu ya, terlalu kencang. Jadi yang penting tegak lurus. Dan kalau teman-teman duduk di kursi seperti ini, pastikan tidak bersandar. Ya, kecuali kalau teman-teman pernah mengalami luka pada tulang punggungnya, boleh diganjal dengan bantal. Oke. Terus yang kedua, relax. Jadi 2 poin itu adalah tulang punggung tegak lurus,
Poin yang kedua, relax. Oke, apa teman-teman? 2 poinnya. Yang pertama apa? Oke, yang kedua, relax. Ya, Anda sudah bermeditasi karena sudah menjawab pertanyaan saya. Ya, very simple ya, gampang ya. Ya, kalau duduk di kursi teman-teman, memang tambahannya adalah kedua telapak kaki kita itu menapak di lantai. Jadi posisinya itu telapaknya itu menapak di lantai. Mengapa? Ini untuk membantu kestabilan aja. Oke, karena kalau kaki kita itu disilangkan, atau apalagi kalau bersandar begini, ini awalnya saja ngerasa enak, tapi nggak lama kemudian bisa jadi capek, ya. Dan kalau teman-teman mau rada lama, maka pastikan tulang punggung tegak lurus, tidak bersandar, terus kemudian kedua telapak kaki menapak di lantai. Tangan boleh di bawah pusar ataupun taruh aja di pangkuan lutut. Ya. Terus yang berikutnya adalah mata. Mata boleh terpejam bagi teman-teman yang belum terbiasa dengan membuka mata. Terus kalau sudah terbiasa, mata terbuka dan melihatnya ke bawah, ya, ke lantai. Oke, kita bisa mulai ya. Oke teman-teman, tegak luruskan tulang punggung dan rileks. Oke, bawa perhatian pada tubuh. Rasakan gravitasi tubuh. Rilekskan otot-otot tubuh. Rilekskan batin. Oke, sekarang kita lakukan body scan. Kita mulai dari kepala. Bawa kesadaran pada kepala. Badan, tangan, kaki, telapak kaki, oke, sekarang bawa perhatian pada suara. Suara apapun yang ada di ruangan, cukup tahu saja. Tidak perlu menganalisa suara, hanya tahu suara dan tahu sedang mendengar. Ketika muncul pikiran, tidak perlu ditolak, hanya disadari saja. Ada pikiran yang hadir dalam kesadaran. Dan kembali pada suara.
kalau muncul perasaan tertentu, sadari saja perasaan, tidak perlu ditolak, tidak perlu diikuti, sadari saja dan bawa kembali kesadaran pada suara. Sebanyak apapun pikiran yang muncul, tidak perlu ditolak. Segala sesuatu hadir dan pergi dalam kesadaran kita. Oke, sekarang lepaskan objek suaranya. Istirahatkan kembali batinnya. Oke, meditasi selesai. Oke, bagaimana rasanya? Ada rasa seperti apa? Oke, ya. Tadi ada yang punya pengalaman pikirannya kemana-mana pada saat bermeditasi. Ada ya. Ibu tahu kalau pikirannya kemana-mana. Oke, selamat Bu, good. Karena apa? Karena kalau kita kembali lagi pada prinsip meditasi, meditasi itu adalah mengetahui apa yang sedang terjadi. Betul enggak? Ibu mengetahui bahwa ada pikiran. Dan itulah meditasi. It's okay. Jadi mau tidak ada pikiran, mau pikirannya cuma satu, mau pikirannya banyak, selama kita tahu, maka itulah meditasi. Ya. Nah, mungkin kemudian orang bertanya, memang terus apa manfaatnya? Kalau kita tahu apa yang kita lakukan, kita tahu pikiran, kita tahu emosi, terus apa gunanya buat kehidupan kita? Memang ada manfaatnya buat kita. Nah, teman-teman, tadinya pada saat awal-awal saya belajar, ini sharing ya, saya pun bertanya-tanya seperti itu. Ini ajaran gimana sih? Banyak pikiran malah dikatakan bagus. Muncul banyak perasaan, katakan bagus. Loh, semuanya kok jadi bagus ini? Benarkah ajaran ini gitu ya? Itu satu tanda tanya besar. Nah, ternyata memang benar teman-teman. Ketika kita melakukannya, kita mengetahui sedang ada muncul pikiran, maka kita tidak terhanyut oleh pikiran itu. Mengapa bisa begitu? Karena kalau kita mengetahui ada pikiran, berarti seolah-olah antara diri kita dengan pikiran itu terpisah. Kita tidak terhanyut pikiran itu. Demikian pula emosi. Ketika kita tahu bahwa kita ini cemas, kita takut, kita khawatir, kita ragu-ragu, kalau kita tahu bahwa kita ada perasaan seperti itu, artinya kita berada di luar perasaan itu. Setuju enggak? Contoh sederhananya gini teman-teman, ini paling gampang untuk membuktikannya. Ya, ketika teman-teman, misalkan nih, siapa yang di sini pernah berenang? Ya, berenang ya. Atau melihat orang berenang, ya. Nah, tapi yang paling pas ini kalau kita itu berenang, apalagi kalau berenangnya itu di sungai. Siapa yang pernah berenang di sungai? Oke ya. Kenapa? Ketika kita itu berenang, maka kita nggak bisa melihat diri kita sedang berenang.
Karena kita berada di dalam air itu. Kita nggak bisa melihat air di sekitarnya, ya. Tapi ketika kita itu berada di luar kolam renang, berada di pinggiran, kita bisa melihat air kolam itu. Setuju? Ya, bisa dipahami ya. Saya bisa melihat teman-teman yang ada di sini, di atas, karena saya berada di luar. Saya bisa melihat. Tapi kalau saya turun ke bawah, karena saya itu bersama dengan teman-teman, saya nggak bisa melihat teman-teman secara keseluruhan. Nah, ini sama dengan ketika kita itu terhanyut oleh pikiran kita, kalau pikiran kita itu mikir kemana-mana ya, contohnya pada waktu kerja, kita ke distract nih. Nanti belum jam 12, baru jam 10. Pikirannya sudah nanti jam 12 kita makan apa ya, aku mau makan apa ya. Setelah makan aku nanti mau ngopinya di mana ya. Setelah itu aku nanti perlu ketemu sama siapa ya. Nah, pada saat itu karena kita itu terbawa oleh pikiran kita sendiri, kita jadi terhanyut. Oke? Nah, jadi teman-teman, ketika kita berlatih meditasi, kita bisa melihat pikiran, kita ini bisa tahu bahwa kita sedang berpikir. Ketika kita tahu bahwa kita sedang berpikir, maka kita tidak terhanyut atau terbawa oleh pikiran itu. Tidak terbawa oleh emosi itu. Jadi sesungguhnya yang menyebabkan kita itu jadi jatuh stres, tertekan, kayaknya tidak ada jalan, buntu, itu karena kita terbawa oleh emosi kita. Tapi kalau kita berada di luar emosi itu, jadi saya tahu saya sedang stres, saya tahu saya sedang cemas, saya tahu saya sedang takut, maka teman-teman kalau teman-teman tahu Anda sedang takut, sedang cemas, sedang khawatir, sedang galau, maka bersyukurlah Anda. Kenapa? Berarti teman-teman tidak terbawa oleh perasaan-perasaan itu. Tapi kalau tidak tahu dirinya sedang takut, sedang cemas, sedang khawatir, sedang galau, itu yang berbahaya. Kenapa? Karena ketika kita itu tidak menyadari bahwa kita ini sedang galau, sedang takut, sedang cemas, maka kita akan, perilaku kita itu akan terbawa oleh emosi-emosi itu. Itulah yang menyebabkan kenapa orang sampai melakukan tindakan-tindakan yang ya di luar logika. Ketika dia cemas tapi dia nggak tahu cemasnya, ketika dia takut tidak tahu takutnya, ketika dia galau nggak tahu galaunya, maka dia punya kemungkinan besar melakukan hal-hal di luar rasionalitas, di luar logika. Ya, maaf misalkan melakukan mengakhiri hidup dan sebagainya dan sebagainya. Itu kenapa kalau kita bertanya kok bisa ya orang itu melakukan seperti itu ya? Ya karena dia nggak sadar bahwa dia terhanyut. Dengan latihan bermeditasi seperti ini, tujuannya adalah kenapa kita perlu tahu kalau kita ini sedang takut, sedang galau, sedang cemas, maka kita tidak terbawa. Kita tidak terbawa. Ya. Nah, jadi pada saat kita praktekkan ini di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pekerjaan, di dalam melakukan kegiatan kerja dan sebagainya, ketika kita kerja, kita tahu sedang menulis, ketika kita telepon, kita tahu sedang telepon, ketika kita bicara, kita tahu sedang bicara, ketika kita bicara dengan taruhlah rekan kerja atau kolega, kita tahu sedang berbicara dan kita tahu waktu bicara itu ada rasa, misalkan ada rasa-rasa marah, rasa kecewa, rasa jengkel dengan lawan bicara kita tahu perasaan itu, maka kita bisa berbicaranya itu tetap terjaga, tidak terbawa oleh emosi itu. Ya, contoh yang paling gampang nih,
Di sini teman-teman yang punya contoh saja ya, profesi sebagai marketer atau sales, boleh tahu? Atau pekerjaannya itu berhubungan dengan klien lah, ada? Wah, oke. Atau Anda bekerja dengan berhubungan, teman-teman bekerja berhubungan dengan manusia kan ya? Minimal at least berhubungan dengan manusia lah. Nah, pada saat kita ini berhubungan dengan orang, tentu ada kalanya kita kan merasa khawatir, ada rasa kadang ada rasa jengkelnya, ada rasa gemesnya, kan begitu ya. Nah, pada saat kita gemes, jengkel, tapi kalau kita nggak sadar sedang gemes dan jengkel, kita bisa saja merasa tidak nyaman bicara dengan orang itu. Kita bisa saja menyerang orang itu. Apalagi kalau misalkan, contoh saja ya, seorang sales misalkan, dia ingin menawarkan produknya. Dia pingin sekali supaya hari itu produknya itu terjual. Kalau enggak, dia dipecat. Maka si sales ini pasti menjualnya itu dengan penuh semangat, berharap produknya itu terjual. Nah, pada saat ketemu sama calon pembelinya ini banyak tanya, tapi tidak ada tanda-tanda mau beli. Mulailah ada perasaan jengkel atau rada maksa untuk menjualkan produk tersebut. Nah, pada saat si sales itu tidak nyadar bahwa dirinya ini sedang terbawa oleh rasa jengkel, maka yang terjadi apa? Memaksa. Nah, dia nggak sadar bahwa dengan memaksa itu, maka calon pembeli semakin tidak nyaman. Oke, tapi kalau si sales ini mengerti meditasi, metode di Tergar ini, maka ketika dia merasa jengkel, merasa takut kalau si pembeli itu menolak tawarannya, maka dia tetap bisa bicara dengan si calon pembeli itu dengan baik. Kenapa? Karena dia tidak terbawa oleh emosinya. Ya, oke, itu contohnya. Sekarang kita praktekkan bagaimana kita bisa melakukan meditasi dengan menggunakan pikiran atau perasaan itu sebagai objeknya, gitu ya. Oke, teman-teman, coba sekali lagi silakan kita lakukan satu praktek. Kalau tadi kita menggunakan objek yang kasar, yaitu tubuh kita dan suara. Sekarang kita lakukan meditasi dengan objek yang jauh lebih halus, yaitu pikiran dan emosi. Ya, baik. Dengar teman-teman ya, dengar ya. Oke. Baik. Kembali jaga postur meditasinya. Tegak luruskan tulang punggung dengan rileks. Oke. Rasakan gravitasi tubuh. Rilekskan batin.
Oke, sekarang izinkan pikiran ataupun emosi muncul dalam kesadaran. Apapun emosinya, dalam bentuk kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, jengkel, galau, apapun. Perasaan apapun yang muncul, biarkan muncul. Pada saat perasaan-perasaan atau emosi-emosi itu muncul, bawa perhatian pada sensasi yang dimunculkan oleh perasaan itu. Sensasi itu bisa berupa ketegangan di bagian tertentu di tubuh, apakah itu di tengkuk, apakah itu di pundak, atau ada perasaan atau sensasi tertentu di ulu hati, atau jantung berdebar dengan lebih kencang, cukup diperhatikan atau disadari saja sensasi itu. Tidak perlu diusir, tidak perlu ditolak, tidak perlu diblok, hanya disadari saja. Oke, sekarang kembali rilekskan batin di kesadaran yang terbuka. Lepaskan objek sensasinya, lepaskan objek emosinya, hanya rileks saja. Oke, meditasi selesai. Oke. Ada pengalaman yang mau di-sharingkan? Tadi ada yang muncul perasaan tertentu. Ngerasa, aduh ini kelamaan, kapan ya buyarnya? Ada enggak? Atau ya perasaan apa aja? Oke, Mingyur Rinpoche seringkali bergurau ketika mengajarkan objek tentang emosi. Berguraunya begini, beliau selalu bertanya, siapa di sini yang sekarang sedang galau, sedang cemas, sedang takut? Nggak ada yang angkat tangan, diam aja semua. Maka kemudian Mingyur Rinpoche mengatakan bahwa, berarti meditasi dengan objek emosi gagal deh terlaksana. Loh, kenapa? Karena meditasi itu kan perlu objek. Kalau nggak ada perasaan tertentu, ya nggak bisa nggak bisa dilakukan. Tapi itu joke ya. Oke, teman-teman, kita akan sharing, tanya jawab. Silakan kalau ada di antara teman-teman di sini yang ingin bertanya, mungkin 1 atau 2 pertanyaan.
Bisa silakan ditanyakan kalau ada yang ingin menanyakan. Oke, ya silakan Marilyn. Kalau misalnya kita lagi nganggur, terus kita iseng-iseng lihat WA grup, lihat Instagram, kita kan konsen ya perhatian ya lihat. Berarti itu meditasi juga ya berarti. Ya, ketika kita, contohnya di sini kan Marilyn ya, melihat WA group, scrolling, begitu membaca, ketika tahu apa yang sedang dilakukan, yaitu scrolling atau membaca, maka itu adalah meditasi. Itu sudah meditasi. Kembali pada prinsipnya, tahu apa yang sedang terjadi atau apa yang sedang kita lakukan. Terus kalau lihat sesuatu yang lucu di Instagram terus ketawa-ketawa sendiri, nah itu meditasi apa enggak berarti? Ya, jadi ketika kita mengetahui ada emosi, karena ada yang memicu kan, sesuatu yang lucu kan memicu, kita jadi tertawa. Atau kalau yang memicu itu sesuatu yang mengharukan terus kemudian kita menangis, selama kita tahu apa yang sedang kita rasakan, maka itu adalah meditasinya. Tahu apa yang sedang kita rasakan, tahu emosi tertentu itu muncul. Oh, ada rasa ini, oh ada rasa itu. Saya sedang merasa. Itu adalah meditasinya. Jadi maka itu ketika kita contoh membaca, menerima informasi, ada berita yang menyedihkan gitu ya. Ketika kita tahu ada muncul emosi sedih tadi itu adalah meditasi. Oke. Nah, jadinya kita tidak terhanyut oleh kesedihan itu. Sebaliknya, ketika kita mendapatkan berita yang sangat menggembirakan, karena berita ini kita harapkan betul, kita tahu sedang gembira, sedang excited, emosi itu muncul, kita tahu itu juga meditasi. Nah, mengapa kita perlu mengetahui itu? Karena kalau kita, Mingyur Rinpoche selalu mengingatkan, ketika kita merasakan sesuatu yang sangat pedih, sesuatu yang sangat mengerikan, menakutkan dan mencemaskan, jangan kita ngambil keputusan. Jadi teman-teman, ketika kita itu mengalami satu emosi atau perasaan yang sangat menekan, jangan ngambil keputusan. Break dulu. Maka itu perlu disadari. Ketika kita itu lagi happy dalam tanda kutip ya, excited begitu, jangan bikin janji. Jangan obral janji. Ya, jadi dua kondisi emosi ini, kenapa kita perlu sadar? Karena ketika kita itu tidak sadar, kita ngambil keputusan berdasarkan emosi, maka akibatnya itu pasti kita sesali. Ya, jadi itu pentingnya kita selalu membawa kesadaran. Kita selalu membawa. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin ada pertanyaan satu lagi, boleh? Ya. Enggak. Jadi apa? Meditasi dengan objek. Jadi kan misalnya ingat satu peristiwa yang buat kita marah atau sedih. Nah, waktu misalnya marah kan rasanya kan jadi nggak enak. Itu berarti kita terhanyut atau kita sadar. Terus setelah kita ngerasa nggak enak, itu berarti kita
kalau misalnya terhanyut terus caranya mengembalikan atau melepaskan itu gimana? Terus kalau misalnya kita sadar, apakah berarti kita melihat peristiwa itu terus kita sudah nggak ngerasa marah lagi atau sudah nggak ngerasa sedih lagi? Terus jadi apa yang harus kita lakukan untuk selanjutnya? Iya. Nah, pada saat kita itu teringat ya, teringat peristiwa ya. Iya. Oke, ketika teringat peristiwa, peristiwa itu kan ingatan itu kemudian memicu perasaan ya. Dan di situ memang benar perasaan itu terdeteksi pada sensasi yang muncul di tubuh. Biasanya seperti itu. Oke, salah satunya misalkan peristiwa itu memicu saya atau mengingatkan saya, kemudian saya jadi marah. Nah, marah itu taruhlah yang muncul adalah sensasi di jantung itu berdetak dengan lebih cepat, begitu ya. Nah, ketika kita membawa perhatian pada sensasinya ya, maka itu adalah meditasi. Dan pada saat kita itu menyadari atau memperhatikan detaknya itu tadi, antara diri kita sebetulnya dengan emosi marah itu sudah terpisah dan itu aman. Kita tidak terbawa atau terhanyut. Nah, kalau kita apakah itu bisa hilang dan sebagainya. Nah, ini trikinya begini. Ketika kita punya agenda ingin menghilangkan rasa ini, aku nggak nyaman ini. Duh, kapan ya bisa hilangnya? Apakah kalau saya perhatiin itu bisa hilang? Nah, trikinya adalah ketika muncul keinginan untuk menghilangkan, ini masalah baru. Maka kenapa orang ketika mengalami sesuatu, sarannya jangan kita itu punya menambah penderitaan dengan keinginan untuk menghilangkan itu. Keinginan untuk menghilangkan emosi itu satu masalah. Karena keinginan itu membuat kita tuh jadi tertekan. Harus ada hope, ada harapan kan. Ada keinginan. Nah, jadi kalau ada peristiwa semacam itu, cukup diperhatiin aja sensasinya. Tanpa perlu ada agenda ingin menghilangkan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah ini nantinya bisa membantu? Sangat membantu. Kenapa? Ketika kita itu memperhatikan, menyadari, ya seperti tadi, kita sebetulnya antara emosi ini dengan diri kita seolah-olah, ini gambaran analoginya ya, seperti ini sungai, ini diri kita. Kita berada di luar sungai, kita bisa melihat. Nah, kalau kita perhatiin, maksudnya itu melihat terus, maka rasa atau marah ini dia akan melemah sendiri. Tanpa perlu kita apa-apakan, dia akan melemah sendiri. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ketika saya ingat kembali, kok dia masih muncul marah lagi? Gak apa-apa, muncul marah lagi, kita lihat lagi. Sebetulnya yang ingin kita, artinya itu perlu kita hindari adalah ketika kita terhanyut. Marah, kita jadi satu. Kita akhirnya terbawa oleh rasa marah. Jadi bahayanya emosi itu tidak ada selama kita tidak terhanyut. Tapi kalau kita terbawa oleh emosi itu yang bahaya buat kita ya, buat kehidupan kita. Jadi sebab itulah kita perlu menyadari. Menyadari artinya kita itu terpisah. Marah kita. Gitu. Dia tidak akan mencelakai kita selama kita sadar. Tapi kalau kita tidak menyadari, punya potensi yang sangat besar bisa mencelakai kita. Mencelakai itu apa maksudnya? Ya, kita bisa bertindak. Misalkan nih, contohnya orang tua marah kepada anaknya. Ketika orang tua itu tidak sadar akan marahnya, dia terbawa oleh marahnya, bisa jadi anaknya itu dipukul, digampar, dia melakukan itu karena dia terbawa. Orang yang lihat dari kejauhan, orang tua ini kok kejem banget. Sebenarnya orang tua tersebut melakukan hal itu
dia terbawa oleh si emosi tadi itu. Tapi kalau orang tuanya itu tahu ada rasa marah kepada anaknya, dia sadari, maka marahnya itu beda. Marah dengan sadar dengan marah yang terbawa itu beda. Jadi ketika kita marah dengan sadar, apa yang kita ucapkan kita tahu banget dan tujuannya itu adalah untuk kebaikannya itu. Tapi kalau marahnya tidak dengan sadar, wah, kebun binatang bisa keluar semua. Semua nama binatang bisa keluar semua. Nah, itu yang marah, kita terhanyut oleh rasa marah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi agendanya buat teman-teman semua atau teman yang lain ya, agenda kita jangan kita punya agenda ingin menghilangkan emosi. Selama kita hidup gak mungkin kita itu berpisah dengan emosi. Tapi gimana cara kita menggunakan emosi tersebut sebagai teman atau sebagai objek gitu. Itu akan lebih aman. Ya. Oke. Apalagi kalau teman-teman punya tim, punya karyawan ketika Anda menjadi pimpinan gitu ya. Kalau marah tanpa sadar, nah itu kan juga beresiko ya. Beresiko. Oke, ya mungkin karena juga waktunya ya. Yes, kalau ini waktunya gimana? Sudah. Ya, oke teman-teman, terima kasih sekali atas kehadirannya, bersharing bersama, mendengarkan bersama, dan berlatih bersama. Dan terima kasih buat teman-teman dari Vesak Festival 2026 yang Buddhis ya.